kemudian ada Ustadz Yusuf ceramah di Semarang. Saya sama istri saya, kita harus ke Semarang. Kita datangin Ustadz Yusuf, kemudian kita minta pertanggungjawaban. Ceritanya begitu. Jadi saya tuh sebagai pengusaha, saya pengen balikin. Saya pengen balikin ke Ustadz Yusuf. Ustadz ini saya nggak bisa nih kelola rumah tahfidz. Dari saya sebagai pengusaha, saya sedekah tiap bulan aja. Nanti santrinya Ustadz Yusuf yang ngasih, ustazahnya Ustadz Yusuf aja. Saya sedekah aja. Nah, saya ke Semarang, kemudian ketemu Ustadz Yusuf. Apa yang beliau sampaikan ke saya? Udah mas, gampang. Nyari ustadz, nyari santri gampang. Gimana caranya, Ustadz? Sujud aja minta sama Allah. Batin saya kalau ini sih gampang ini. Gampang, tapi gimana? Ya udah, sujud aja minta sama Allah. Pada saat itu Ustadz Yusuf ngasih saya mobil. Bayangin ya, saya mau nyerahin rumah tahfidz, Ustadz Yusuf ngasih saya mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita ngebahas masih tentang ya modal bisnis Yusuf Mansur ya, tentang ya mungkin warung steak, bebek goreng ya yang dari warung grup itu ya. Terus sebenarnya ada lagi, ada gym, terus ada ya banyak lah, termasuk Pytrend dan Pattern Asset Management, dan mungkin ada banyak lagi yang teman-teman nggak ketahui dan saya nggak ketahui. Atau mungkin ada yang kaitannya dengan Kaisal Mansur, kenapa ada nama Mansur gitu ya. Nah teman-teman, sebelumnya saya ngambil video sedikit tentang omongan Jody di saat dia berbicara di depan banyak orang tentang ya Yusuf Mansur ya, tentang hebatnya Yusuf Mansur intinya lah gitu ya. Nah tapi ini berkaitan dengan modal teman-teman. Artinya ya mungkin ucapannya biar terlihat hebat, tapi justru ini terlihat sangat mencurigakan sebenarnya menurut saya. Nah, teman-teman kita lihat dulu videonya. Yuk, check it out. Nah, kemudian 10 tahun yang lalu ketika cabangnya Warek itu masih sekitar 30-40, saya mutusin saya keluarin. Saya pensiun dari Warek sedikit, saya kepingin bangun rumah tahfidz. Kemudian saya sewa rumah di dekat rumah saya. Dan saya bangunlah itu rumah tahfidz. Pada saat saya awal bangun, itu saya bingung tuh, karena saya nggak ada basicnya pesantren nih. Saya masih nggak ada basic pesantren, tapi kepingin punya pesantren. Kan Ustadz Yusuf kalau memotivasi orang kayaknya gampang banget sih. Bikin rumah tahfidz, bikin anak penghafal Quran, ciptain dulu lingkungan yang penghafal Quran. Nanti anaknya masuk itu main ke sebelah, ke tetangga itu menghafal Quran, main lagi ke sebelah lagi menghafal Quran semua. Jadi nanti tercipta lingkungan itu. Saya ngelihat itu sebagai pengusaha nih gampang nih, kayaknya bisa nih. Udah deh Bu, kita beli rumah di sebelah, kita bikin rumah tahfidz. Beli rumah di sebelah, kemudian nyari guru, itu juga gak gampang juga. Saya gak ada basic pesantrennya, gimana nih cara nyari guru, kan gak mungkin juga iklan di koran gitu dicari ustazah hafidz, itu susah itu. Akhirnya bingung kan nyari guru, gak ngerti gimana caranya, nyari santri gimana. Rumah tahfidz udah ada, udah kita tulisin rumah tahfidz Deresan Jogja, nggak ada santrinya, nggak ada gurunya. Jadi kalau cerita dari tahun awal-awal pasti sama juga ya. Nah, saya pada saat itu kemudian ada Ustadz Yusuf ceramah di Semarang. Saya sama istri saya, kita harus ke Semarang. Kita datangin Ustadz Yusuf, kemudian kita minta pertanggungjawaban. Ceritanya begitu. Jadi saya tuh sebagai pengusaha, saya pengen balikin. Saya pengen balikin ke Ustadz Yusuf. Ustadz ini saya nggak bisa nih kelola rumah tahfidz. Dari saya sebagai pengusaha, saya sedekah tiap bulan aja. Nanti santrinya Ustadz Yusuf yang ngasih, ustazahnya Ustadz Yusuf aja. Saya sedekah aja. Nah, saya ke Semarang, kemudian ketemu Ustadz Yusuf. Apa yang beliau sampaikan ke saya? Udah mas, gampang. Nyari ustadz, nyari santri gampang. Gimana caranya, Ustadz? Sujud aja minta sama Allah. Batin saya kalau ini sih gampang ini. Gampang, tapi gimana? Ya udah, sujud aja minta sama Allah. Pada saat itu Ustadz Yusuf ngasih saya mobil. Bayangin ya, saya mau nyerahin rumah tahfidz, Ustadz Yusuf ngasih saya mobil. Mas, ini mobil bawa, jual buat ngembangin rumah tahfidz. Oh siap Ustadz. Saya pulang dari Semarang balik ke Jogja itu bawa mobil lagi, sedekah dari Ustadz Yusuf. Kemudian sampai di perjalanan saya mikir, kita ini mau balikin rumah tahfidz, tapi kok malah ditambahin mobil lagi. Terus gimana nih, ceritanya gimana nih? Ya gimana nih? Akhirnya sampai Jogja, mobil itu kita jual. Saya nyewa rumah lagi, rumah tahfidz yang satu belum jalan. Karena saya dapat amanah mobil, saya sewain rumah lagi
Kampung Dersan. Nanti ibu-ibu main kalau ke Jogja ke Kampung Dersan. Kampung Dersan sekarang ini beda sama cerita saya dulu. Dulu saya benar-benar nggak ada itu, rumah tahfidz nggak ada. Akhirnya saya nyewa rumah lagi, ini saya jadiin rumah tahfidz putri. Nggak ada santrinya, nggak ada gurunya. Saya sama istri saya pada saat itu benar-benar ngikutin Ustadz Yusuf. Saya sujud, saya minta sama Allah, ya Allah, saya udah punya rumah, saya udah bisa sedekah. Tolong dong kasih ustadznya, kasih ustazahnya, kasih santrinya. Cuma itu yang saya lakukan. Terus kayak gitu terus, kemudian Allah hadirin tuh ustadznya. Ada salah satu ustadz, ini bukan ustadz sih sebenarnya. Dia itu ngikutin Instagram saya, kemudian pengen belajar bisnis sama saya. Tapi beliau ketemu saya itu tunanetra nih pasti. Kalau tunanetra saya mikir ini pasti ini ngafal Quran nih. Dan beliau nanya ke saya, Mas, saya mau belajar ngafal Quran di rumah tahfidz. Oh siap Ustaz. Kemudian Ustaz punya hafalan berapa? Saya sudah punya hafalan 3 juz. Kemudian saya kepingin nambah lagi. Oh ya siap. Saya langsung bilang, rumah tahfidz kita ini kebetulan nih Ustaz, belum ada Ustaznya, baru aja Ustaznya keluar. Gimana kalau Ustaz belajar di sini sekaligus ngajarin? Akhirnya apa? Oh datangin tuh Ustaz Titno tunanetra, sekarang jadi direktur kesantriannya Pesantren Sahabat. Pesantren Sahabat itu dari saya udah cerita Mas Dimas 10 tahun yang lalu itu awalnya dari rumah tahfidz yang saya nggak ngerti gimana caranya. Tapi kemudian cara itu yang saya pakai terus. Rumah tahfidz nggak ngerti gimana caranya, ya udah sujud aja minta sama Allah, Allah hadirin tuh. Ketika saya bingung nih usaha gimana nih sepi, ya udah minta aja sama Allah, sujud aja minta sama Allah. Gimana caranya bikin sambal misalnya. Istri saya itu sampai segitu. Kita kan usaha juga bebek goreng Haji Selamat, tapi yang di Jogja yang warga itu pada saat istri saya bingung, istri saya itu sholat 2 rakaat kemudian minta sama Allah gimana caranya. Ketika saya mau nyari tempat buat buka cabang warung stikensi, karena saya kan nggak ada yang franchise ya, saya pakai cara itu terus. Sholat 2 rakaat kemudian minta sama Allah, ya Allah pengen buka warung stikensi, pengen ada modalnya nih, pengen gak utang ke bank nih, minta aja loh. Alhamdulillah jalannya ada aja itu, jalannya ada aja, rumah tahfidznya alhamdulillah jalan. Dan sekarang rumah tahfidz itu 10 tahun ini alhamdulillah jadi pesantren sahabatku. Ada 500 santri, ada pengusaha-pengusaha yang ikut support jadi orang tua asuh, termasuk abnormal tadi itu. Dan jadi saya nggak sendirian, tapi banyak yang support. Jadi kapan-kapan ibu saya udah buat main ke pesantren sahabat. Itu doanya Pak. Enaknya jadi pengusaha, kita punya kekuatan doa yang lebih. Kemudian pesantren juga jadi kekuatan doa baru lagi, ada 500 santri, kemudian dari buat santri lain yang nggak mungkin itu setiap hari selesai hafal Quran, saya buat SOP harus berdoa buat saya. Harus berdoa buat yang apa namanya orang tuanya, ustazahnya. Jadi dia paling enak itu ustazah. Saya pamitan Bapak Ibu sekalian, nanti selanjutnya. Teman-teman videonya. Nah teman-teman, seperti yang Jody ucapkan ya, di sana ya, dan itu jadinya belum tubuhnya belum bagus lah, artinya dia udah belum ada eksim kali ya pada saat itu. Nah dia mengatakan usaha dia tanpa franchise, katanya ya tinggal sholat aja nanti ada jalannya gitu ya. Nah jadi pertanyaan yang pertama dia bilang Yusuf Mansur ngasih dia mobil. Nah teman-teman tahu dari sekian banyak video yang beredar, Yusuf Mansur ini sering dalam tanda kutip ya dititipin mobil untuk sedekah. Saya nggak tahu titipin mobilnya sedekah untuk siapa. Yang pasti contoh misalkan kayak Pak Fatur itu mobil yang disedekahkan itu ternyata dipakai sama seseorang gitu ya, bukan untuk kepentingan di sana gitu. Saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Yang pasti Yusuf Mansur ini sering terima mobil. Contohnya di wawancara yang beberapa tahun lalu itu yang ya ada disebut juga Bu Selfie atau siapalah itu ya. Ada juga dia nerima mobil dan agak sedikit maksa ya teman-teman. Dan gelang dan sebagainya kayak gitu, mungkin uang udah banyak sekali. Nah tapi khusus untuk mobil, ini Jody dikasih mobil. Dan itu mungkin salah satu yang disebut Jody, ya nanti ada jalannya. Nah, yang jadi pertanyaannya gitu ya, ketika Jody ini dikasih sama Yusuf Mansur, itu mobil sedekah atau dari mana? Dan yang perlu teman-teman ketahui, modal paling besar di bisnis
Warung Group ini yang punya Jody dan Yusuf Mansur ini adalah modalnya Yusuf Mansur. Nah, Yusuf Mansur itu modalnya dari mana? Kan ini jadi pertanyaan. Kenapa? Karena Yusuf Mansur di TikTok saya ya itu saya nggak tahu udah ya mungkin hampir 800 atau berapa lah, mungkin sekitar 750, saya belum melihat detail videonya. Dan di video saya yang panjang ini ya mungkin totalnya lebih dari 800 video itu ngebahas tentang Yusuf Mansur. Itu sosok Yusuf Mansur ini tentang bagaimana cara dia nyari uang lewat sedekah. Nah teman-teman, kan kita jadi bertanya-tanya ya, Yusuf Mansur ini kan sering ya ngomongin sedekah, terus dia ngumpul-ngumpulin sedekah, dan dia bilang nggak makan uang sedekah. Ya pastilah nggak ada orang makan uang sedekah. Nah Yusuf Mansur ini modalnya dari mana? Dan Jody dengan secara sadar dan secara pada saat itu secara bangga gitu, dia menerima mobil dari Yusuf Mansur di sedekah, katanya sedekah katanya. Itu mungkin awalnya kayak gitu bahasanya, tapi kalau kita lihat faktanya ya mungkin nggak bisa dikatakan itu sedekah. Karena apa? Yusuf Mansur punya modal dan andil yang sangat besar di usaha Jody ini. Jadi Jody itu ya dalam tanda kutip walaupun dia direktur, tapi dalam tanda kutip itu dia bawahan Yusuf Mansur. Kenapa? Karena ya Yusuf Mansur sahamnya lebih banyak teman-teman. Nah nanti saya akan lebih jelaskan detailkan. Sebenarnya saya sudah pernah bahas ini, saya akan detailkan lagi nanti di video berikutnya. Yang pasti gini teman-teman, kalau Jody sendiri mengakui Jody menerima sedekah dari Yusuf Mansur, terus Yusuf Mansur juga sering mengakui ya teman-teman, menerima sedekah bahkan dari koruptor. Pernah teman-teman lihat ya, dari koruptor yang 926 juta kalau nggak salah, itu yang pada saat dia ceramah di luar negeri. Dan di media juga bahwasanya ada seorang pembisnis batubara yang nyumbang 1 miliar ya sedekah. Dan akhirnya walaupun Yusuf Mansur dikatakan dia tidak mengenal bla 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 kayak gitu, tapi yang sekarang digugat di batubara itu, dan akhirnya itu di Katadata ada ya teman-teman, di website katadata.com itu .co.id atau .com saya lupa lagi, yang pasti di website portal media itu si Adiansa ini yang disebutkan oleh Katadata ini adalah orang yang menyumbang ke Yusuf Mansur. Dan akhirnya Yusuf Mansur kalau dalam gugatan ini ya bekerja sama dengan si Adiansa itu. Nah kalau model-model seperti Yusuf Mansur itu yang katanya nggak nerima sedekah bla 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 kayak gitu untuk dia, tapi dia punya bisnis begitu banyak tanpa franchise. Franchise itu artinya dia menjual lisensi untuk usaha orang lain gitulah, sederhananya seperti itu. Dan nanti modalnya dari orang lain itu, dan mereka punya lisensi untuk jual beli, tapi biasanya manajemennya itu ya berkesinambungan dengan manajemen Warung Group itu ya. Artinya nanti diaturlah beberapa item-item dan beberapa manajemen gitu ya. Nah, tanpa hutang bank juga, modalnya dari mana? Kan itu pertanyaannya teman-teman. Dan saya ulangi lagi, ini di saat orang lain ribuan restoran dan hotel tutup di masa pandemi, Yusuf Mansur itu dia malah buka usaha baru yang katanya Jody sendiri mengatakan omsetnya atau misalkan pendapatannya, saya nggak tahu detailnya, cuma 25%, dan itu tidak memenuhi kriteria untuk membuka usaha baru ya teman-teman. Udah pastilah, karena pasti ketar-ketir pendapatan cuma segitu gitu ya. Dan itu cuma biasanya untuk menjaga keuangan cash flow untuk tetap berjalan aja. Dan faktanya juga ya usaha-usaha yang lain yang serupa ya mereka rata-rata bertahan aja gitu ya di saat pandemi itu. Nah teman-teman bisa kesimpulkan sendiri dengan video yang tadi, apakah memang yang dikatakan Jody dan Yusuf Mansur nanti tinggal minta ke Allah aja, apakah memang ya nanti ini masih sedekah aja terus dijadikan bisnis? Mungkin seperti itu enggak. Masalahnya ada pernyataan dari Pak Iqbal yang diwawancara dengan Pak Darso itu mengatakan bahwasanya ya Jody maupun Yusuf Mansur itu mengembangkan usahanya itu dengan menerima modal sedekah gitu. Intinya dia ngambil uang sedekah untuk kembanginya di sana. Itu kata Pak Iqbal ya, saya nggak tahu kebenarannya, tapi katanya dia teman dekatnya. Pokoknya seperti itu teman-teman. Jadi yang akan dibongkar selanjutnya adalah masalah pencucian uang. Dan ini mungkin akan menjadi krusial buat
Yusuf Mansur, karena di gugatan batubara yang sama Pak Jenny itu kemungkinan Yusuf Mansur akan kalah karena dia tidak menghadirkan pengacara atau menghadirkan bukti apapun. Kayak gitu ya teman-teman. Tunggu kelanjutannya, karena saya juga akan investigasi ke beberapa warung stik atau warung grup lah intinya, apakah dia membeli tanahnya atau menyewa, dan saya akan estimasi modalnya, dan itu teman-teman akan melihat bagaimana perkembangan bisnisnya itu kok bisa segede itu tanpa modal dari bank atau franchise gitu ya. Karena semua pengusaha yang besar itu rata-rata ya franchise, termasuk Alfamart dan Indomaret. Kayak sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.